wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Sedia Sukma dengan NIM 2205166004. Kali ini saya akan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar revisi dengan materi Kesultanan Aceh. Mohon teman-teman disimak ya. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Udah sarapan belum nih semuanya nih? Belum. Belum. Bagi yang belum, nanti pas istirahat silakan pergi kantin untuk makan ya. Oke. Minggu lalu nih ada ingat gak sih kita bahas tentang apa? Kerajaan Samudra Pasai. Oke, benar. Atau kita kemarin belajar Kerajaan Samudra Pasai. Jadi Kerajaan Samudra Pasai ini memiliki jalur perdagangan dan pertahanan yang cukup kuat gitu. Jadi hari ini kita akan bahas Kesultanan Aceh. Gitu. Ada yang tahu nggak Kesultanan Aceh ini? Kalau nggak ada yang tahu, kali ini kita akan bahas Kesultanan Aceh. Nah, sebelum itu nanti Ibu akan memberikan video pembelajaran kepada kalian semua. Dan di video ini Ibu harap kepada kalian semua untuk menyimak, untuk mendengarkan, memahami, jangan ada yang ngobrol sendiri, bermain HP atau bagaimanapun. Ya, mohon diperhatikan semuanya karena setelah materi yang akan Ibu berikan nanti, Ibu akan memberikan tugas kelompok, oke? Di mana tugas kelompok itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Bagaimana kan anak? Paham semuanya? Paham. Oke. Berhasil menguasai Malaka. Karena itu, para pedagang mencari pelabuhan lain untuk menghindari Portugis. Pelabuhan yang dipilih adalah daerah Aceh. Kesultanan Aceh. Diperhatikan ya, jangan main HP. Pusatnya di Kutaraja. Kalian tahu nggak sultan pertamanya siapa? Sultan Amin Muhayyad. Betul kan Ibu? Ia memerintah antara tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Tepat banget tuh lah. Apalagi yang kamu tahu tentang sultan itu? Tahu Bu, Sultan Ali Muhayyad mulai memperluas kesultanan pada tahun 1520 Masehi. Dan itu sultanannya betul. Pada zaman pemerintahannya, Kesultanan Aceh berhasil menguasai daerah penghasil lada dan emas, yaitu Pasai, Deli, dan Alor. Kemudian sang sultan wafat pada tahun 1530 Masehi dan digantikan oleh putra sulungnya Sultan Salahuddin yang memerintah pada tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Tapi sayang banget, Sultan Salahuddin tidak bisa memerintah dengan baik. Makanya pada tahun 1537 Masehi, ia digantikan oleh adiknya, yaitu Alauddin Hidayat Shah. Ia memerintah dari tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Iya, Bob. Sultan Alauddin bergelar Al-Qahar, yang artinya sang penguasa, dan beliau menyebarkan agama Islam sampai ke Siak di Riau dan Minangkabau di Sumatera Barat. Terus selama pemerintahannya, beliau menjalin hubungan baik dengan Turki. Dampaknya adalah perwira Turki melatih tentara Aceh, bahkan sampai mengajarkan pembuatan meriam di Aceh, sehingga armada Aceh semakin tangguh. Iya ya. Dan dengan kekuatan armadanya itu, Sultan Alauddin menggempur Portugis di Malaka sebanyak 3 kali.
Dan kamu tahu nggak, pada tahun 1629, Sultan Iskandar Muda pernah berusaha merebut Malaka juga loh dari Portugis. Tapi sayang banget, usahanya gagal. Soalnya Portugis memperalat Sultan Johor untuk menyerang Aceh. Oh iya, Kesultanan Aceh cuma dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai loh, tapi juga pusat pengembangan agama Islam yang ternama. Saat itu, ada banyak penjaga ternama seperti Hamzah Mansuri dan ulama Syekh Abdurrauf Singkil. Beliau adalah orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Tapi, lagi-lagi setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636, Aceh mengalami kemerosotan. Nah, kita udah selesai nih membahas kesultanan yang ada di Pulau Sumatera. Tapi, kita lanjutkan dengan kesultanan yang ada di Pulau. Tua ya teman-teman. Oke, setelah semuanya, kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit nih tentang awal berdirinya. Jadi, Sultan Ali Muhayyad Shah ini mendirikan kesultanan sekitar pada tahun 1514. Tujuannya untuk mendirikan Kesultanan Aceh ini untuk memperkuat pertahanan dari ancaman Portugis, di mana Portugis ini ingin mengambil alih jalur perdagangan internasional yang dimiliki Aceh. Dan Sultan Ali Muhayyad Shah ini juga dalam mendirikan Sultan Aceh ini juga dia juga menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Aceh. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah ini juga Kesultanan Aceh juga memperluas nih kekuasaannya hingga bisa menaklukkan Samudra Pasai pada 1520. Dan Sultan Ali Muhayyad Shah ini juga menetapkan kebijakan luar negeri yang berfokus pada ekonomi, persahabatan kerajaan Islam, persahabatan dengan kerajaan Islam, serta kewaspadaan terhadap kekuatan barat yang ingin menaklukkan jalur perdagangan Aceh. Oke, selanjutnya itu ada masa kejayaan. Jadi masa kejayaan ini awalnya Sultan Iskandar Muda ini dianggap sebagai penguasa yang cukup terkenal, dan bisa memperluas Kesultanan Aceh itu, dan dia juga memimpin Kesultanan Aceh dari 1607 sampai 1636. Nah, dalam lingkup militer ini juga Sultan Iskandar Muda ini juga membangun dan memperkuat angkatan laut serta angkatan darat, serta melakukan penyerangan ke Portugis dan kerajaan Johor yang untuk menguasai jalur perdagangan mereka. Terakhir itu ada Kesultanan Aceh ini. Jadi Aceh ini menjadi pusat perdagangan cukup strategis, di mana dalam jalur perdagangan internasional dia disebut sebagai bandar atau pelabuhannya untuk dalam jalur perdagangan internasional maupun non internasional. Nah, ada keruntuhan dan peninggalannya nih. Keruntuhannya itu jadi setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada
tahun 1636 Masehi telah terjadi perebutan kekuasaan antara kaum bangsawan maupun keluarga kerajaan sendiri, yang dimana banyak sultan, banyak pangeran yang ingin naik tahta. Akan tetapi mereka tidak bisa naik tahta nih, karena mereka tidak memiliki rasa kepemimpinan yang cukup kuat, sehingga membuat stabilitas Kesultanan Aceh itu menjadi cukup lemah dan menurun. Dan ada peninggalannya, yang pertama Masjid Baitur Rahman. Jadi Masjid Baitur Rahman ini adalah masjid yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda, karena dia membangun ini untuk memperluas dan menyebarkan agama Islam pada masa itu. Yang pertama ada Benteng Indrapatra. Benteng Indrapatra ini dibangun untuk menghalau atau menghalang dan membuat pertahanan Kesultanan Aceh, yang dimana Kesultanan Aceh itu tuh ingin direbut oleh bangsa-bangsa Barat. Oke, yang terakhir ada Gunungan. Jadi Gunungan ini itu semacam kastil dan semacam tempat rekreasi yang dibuat Sultan Iskandar Muda untuk permaisurinya Putri Kamilah, yang dimana itu sebagai simbol tanda cinta dia kepada permaisurinya. Tanda cinta simbolnya itu untuk bisa dia presentasi kepada permaisurinya sendiri. Oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak ini sampai sini? Oke, tidak ada, kita lanjut ya ke penugasannya. Lelah ya. Jadi ada tugas kelompok di sini, di mana ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok akan mencari informasi tentang peninggalan Kesultanan Aceh dan akan maju ke depan tiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Ibu beri waktu 3 menit. Bagaimana semuanya? Ya? Oke. Dan ini ada tugasnya, jadi bisa silakan kalian kerjakan sekarang ya. Bagaimana? Ada kendala atau bagaimana? Ada ya. Ada pertanyaan atau ini? Ada ya. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah? Silakan tiap kelompok untuk maju perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kami adalah dari kelompok 1 yang membahas tentang Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman dibangun pada tahun 1612 selama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yang merupakan salah satu sultan terkemuka dari Kesultanan Aceh. Masjid ini memiliki arsitektur yang megah dengan gaya yang menggaungkan elemen-elemen arsitektur Islam, lokal dan kolonial. Ini saja dari Oke, terima kasih pada Dinda. Silakan. Ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1907 hingga 1936 sebagai simbol cinta dan penghormatan kepada Putri Kamilah yang berasal dari Pahang, Malaysia. Gunungan ini juga berfungsi sebagai tempat rekreasi dan peristirahatan bagi sang permaisuri. Oke, terima kasih pada Dinda terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Kira-kira maaf ya tadi ibu lupa di awal. Ada nggak hari ini yang nggak datang ke kelas? Hadir semua?
kira-kira ada nggak yang mau beri kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Bagaimana? Silakan. Oke, terima kasih kepada Desti. Kesimpulannya cukup jelas ya tentang Sultan Aceh ini. Ibu ucapkan terima kasih telah datang ke kelas, gitu, telah mendengarkan, telah memahami pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video yang telah ditampilkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. See you and next time.